Baik, selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Gloria Panjaitan dengan NIM 11S23030 dari Prodi Sarjana Informatika. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang telah saya lakukan, yaitu praktikum yang keempat dari mata kuliah Algoritma Struktur Data atau ALSTRUDAT. Nah, praktikum ini berjudul Stack dan Queue. Nah, tujuannya adalah untuk agar mahasiswa itu mampu memahami dan mengimplementasikan stack dan queue pada bahasa pemrograman Java. Nah, jadi stack dan queue itu adalah struktur data dalam pemrograman. Nah, yang pertama di sini ada stack ya. Nah, jadi di sini dibuat LIFO, last in first out. Nah, itu artinya apa? Itu artinya yang terakhir datang itu yang pertama keluar. Nah, misalkan kita analogikan eh, pada sebuah tumpukan box ya. Nah, jadi di sini ada tiga box B, dan box C. Nah, nah, kita analogikan, kita asumsikan ada dua box yang pertama, box A dan box B. Nah, kemudian di-push lah box C ini. Di-push artinya dimasukkan box C ke dalam tumpukan. Nah, dia eh, di-push dari atas tumpukan sehingga sekarang box menjadi eh, box A, box B, dan box C. Nah, itulah sekarang tumpukannya. Dan box C menjadi yang paling atas dalam tumpukan ini atau yang disebut sebagai top. Nah, kemudian coba kita pop box C ini. Maksud dari di pop adalah kita ambil box C ini dan kita pindahkan dia ke satu tempat, misalkan kita di sini dia. Sekarang tumpukan menjadi box A dan box B. Nah, sekarang yang menjadi top atau yang paling atas adalah box B. Nah, seperti itulah uh, arti dari last in first out ini dari di stack dari struktur data ya. Nah, kemudian di sini ada juga struktur data yang kedua, yaitu queue. Nah, queue ini seperti apa? Queue ini bisa kita analogikan seperti antrian ya. Bisa kita buat contohnya, misalnya antri di kantin. Nah, di sini dibuat rumusnya FIFO, first in, first out. Yang per, yang pertama datang itu yang pertama juga keluar. Misalnya di sini kita sudah antri ini di kantin. Ada ini barisan yang ketiga, barisan keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Nah, kemudian di sini ada orang yang kesembilan ini. Nah, kemudian eh, kita mau NQ dia. Artinya kita memasukkan dia ke dalam antrian. Nah, kalau kita datang sebagai orang yang kesembilan ini, kita pasti datang atau kita tempatkan posisi dia di antrian yang kesembilan, yang setelah delapan. Gak mungkin kita datang, tiba-tiba datang langsung kita ke antrian yang paling depan. Gak mungkin ya, karena kita sistem antri di sini. Begitu juga di sini metodenya. Jadi yang nomor 9 ini, kita NQ dia di belakang yang paling terakhir ini. Nah, sehingga nanti urutannya menjadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 di sini. Kemudian kita coba untuk DQ. Artinya yang orang kedua ini, yang pertama tadi datang pada antrian, itu yang akan kita keluarkan. Nah, sehingga dia keluar ini dari yang paling depan ini. Nah, jadi seperti itulah struktur data dalam stack dan queue. Oke, sekarang kita akan uh, implementasikan dia ke dalam kode Java dengan studi kasus stack. Ada di sini studi kasus stack dan studi kasus queue. Nah,
Yang pertama itu ada reverse string ya. Di sini kita disuruh untuk membuat metode baru dengan nama reverse string yang menerima inputan berupa string dan menghasilkan output string. Kemudian menggunakan stack untuk menyimpan tiap karakter string dan menampilkan hasilnya dalam urutan terbalik dari string yang diberikan. Contoh, diberikan inputan string GNAYAS, maka hasilnya menjadi SAYANG seperti ini. Kemudian di sini juga ada studi kasus Parenthesis Blanche. Nah, ini untuk membuktikan apakah tanda kurung nanti yang kita buat ini valid atau tidak valid ya. Nah, contoh yang valid itu adalah tanda kurung yang seimbang seperti ini, dan yang tidak valid itu adalah tanda kurung yang tidak seimbang. Kemudian juga nanti ada SOR dan ada juga untuk studi kasus untuk Q. Oke, kita akan langsung praktikkan, kita langsung implementasikan ke dalam program Java. Baik. Jadi ini tadi studi kasus yang pertama ya. Kita akan coba untuk run dia. Sebentar, sepertinya ini ada sedikit masalah ya. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk memasukkan string yang untuk dibalik. Nah, coba kita masukkan misalnya eh, Gloria. Nah, maka muncul hasil string yang terbalik ini ya, IRLOG, AIRLOG ini. Coba kita masukkan yang terbalik ini, maka nanti hasil yang dikeluarkan atau input atau outputnya adalah pasti Gloria. Baik, coba kita untuk run kembali dan kita masukkan IRLOG ya, IRLOG. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, maka hasil string yang terbalik adalah Gloria. Seperti itu. Jadi kita masukkan string dan nanti outputnya akan menghasilkan string yang terbalik. Oke, itu untuk studi kasus yang pertama. Dan ini adalah untuk studi kasus yang kedua, yaitu untuk membuktikan bahwa nah, tanda kurung tadi balance nggak dia. Oke. Oke, di sini kita disuruh untuk memasukkan tanda kurung. Coba kita masukkan tanda kurung pembuka satu. Maka tanda kurung tidak seimbang, ya pasti. Jadi coba kita buat lagi. Kita coba masukkan tanda kurung pembuka dan juga penutup seperti ini. Nah, maka akan muncul output tanda kurung yang seimbang. Coba kita buat banyak tapi dia tetap seimbang. Misalnya, kita buat tanda kurung pembuka dua, kita buat lagi tanda kurung seperti ini. Nah, ini harusnya seimbang. Nah, tanda kurung seimbang dia. Oke, untuk studi kasus yang selanjutnya yaitu sort ya.
Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan nilai pertama untuk inisialisasi stack. Oke, coba kita masukkan 3. Nah, kemudian di sini ada muncul menu ya. Ya, itu menu yang pertama menambahkan elemen ke stack, kemudian mencetak stack dan memindahkan ke queue dan tampilan. Coba kita untuk cetak stack yang tadi, itu dengan menu nomor 2. Nah, maka isi stack saat ini adalah 3. Nah, coba kita tambahkan lagi elemen ke stack dengan menu 1. Kemudian masukkan nilai baru. Tadi 3 ya dalam stack. Coba kita buat 5. Kemudian kita tambahkan lagi. Kita buat 7. Oke, sekarang kita pilih dulu untuk cetak stack. Maka isi stack saat ini. Nah, ini dia stacknya. 3, 5, 7 ya. Coba kita untuk hmm, pindahkan PQ dan tampilan ini dengan 3. Nah, maka isi Q setelah dipindahkan dari stack menjadi 357. Nah, coba kita keluar. Nah, maka kita akan keluar dari program ini. Oke, kita lanjut ke studi kasus selanjutnya. Nah, kita akan coba untuk studi kasus app matematika ya. Coba kita run ini. Nah, jadi ini adalah operasi biasa untuk matematika ya dalam format Q. Misalnya kita buat 10, kemudian dibagi 2. Kemudian kita buat selesai untuk menunjukkan bahwa program ini sudah selesai. Nah, maka hasil perhitungannya adalah 5. Seperti itu. Oke, saya pikir sekian untuk praktikum ini ya. Cukup untuk membuktikan atau implementasikan dari stack dan queue. Jadi sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya Gloria Panjaitan dan terima kasih.